Ya, kita lanjutkan di sesi kita yang terakhir, yaitu pemeriksaan dada atau toraks. Untuk di dada sebenarnya ada dua organ penting, yaitu paru-paru dan jantung. Tapi untuk jantung saya akan pisahkan besok ya, karena terlalu kompleks. Sekarang saya akan menjelaskan toraks atau dada, organ yang ada di dalamnya, yaitu paru-paru. Saat pertama kita lakukan adalah inspeksi. Inspeksi itu kita lihat dada bagian depan dan dada bagian belakang. Dada bagian depan disebut dengan anterior thorax dan dada bagian belakang disebut dengan posterior thorax. Untuk anterior, posisi pasien itu sebenarnya bisa duduk atau juga bisa berdiri. Tapi kalau kita enaknya sih agar bisa langsung depan belakang, itu posisinya duduk. Cuman kita kembalikan ke kemampuan pasien dan kita tanya kesediaannya, apakah bapak atau ibu itu mampu nggak untuk duduk. Jangan-jangan dengan duduk dia malah tambah pusing, ya itu nggak boleh ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Caranya kita tanya dulu kesanggupannya, kemampuannya, kita lihat dulu. Nah, pada saat inspeksi yang harus kita perhatikan adalah bentuk dada yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini bentuk dadanya. Kemudian simetrisitasnya, simetrisitas antara bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian apakah ada luka, memar, bruis, ya. Kalau memar tuh warnanya ada yang biru, ada yang merah, ada luka atau enggak lesi contohnya. Nah, kalau tidak ada, baru kita palpasi. Palpasi itu kita raba-raba ya, daerah payudara dada sebelah sininya. Raba-raba apakah ada benjolan atau ada rasa-rasa kasar, tidak lembut misalnya. Adakah rasa nyeri? Itu kita tanyakan pada pasiennya. Kemudian kita perkusi. Perkusi itu mengetuk. Mengetuk ya. Itu ada mengetuk tulang di sini. Ini tulang-tulang ini kita bisa ketuk. Nah, bunyinya itu flatness. Ada saya sudah kirimkan di PowerPoint yang paling pertama, itu yang berbahasa Inggris, tolong dibaca lagi. Lalu kalau kita melakukan perkusi di atas paru-paru, itu disebut dengan resonans. Jadi bunyinya itu akan berbeda antara tulang dengan di ICS misalnya ya, atau di atas paru-paru. Nanti di bawah sini bagian abdomen juga ada lagi. Atau di bagian hepar, organ yang besar juga beda lagi. Tapi karena paru-paru itu isinya udara, bukan daging utuh, tapi udara, maka suaranya adalah suara resonans. Itu suara perkusi ya, mengetuk. Cara mengetuk juga nanti saya akan ajarkan karena ini agak susah ya kalau membayangkan. Jadi kita mengetuk itu kita mengetuk dengan jari dominan kita. Artinya kalau misalnya kita dominannya tangan kanan, maka kita mengetuk dengan tangan kanan. Kalau dominan kita tangan kiri atau kidal, kita mengetuk dengan tangan kidal. Kemudian tangan yang tidak dominan, kalau saya kan dominannya kanan. Nah, tangan kiri saya simpan di atas ICS 1, misalnya di atas tulang nomor 1. Nah, Nah, kemudian saya akan mengetuk jari tengah saya dengan tangan saya, jari-jari saya yang dominan. Nah, itu diketuk namanya ya, namanya perkusi. Nah, baru setelah perkusi kita menggunakan alat yaitu stetoskop. Stetoskop itu ada yang disebut bel, ada yang disebut diafragma.
Nah, kamu harus tahu, jadi kita buka dulu kuncinya, kita pakai yang lebar. Karena kita mau mendengarkan suara nafas kalau pada auskultasi. Suara nafas yang di permukaan. Nanti kalau kita mau mendengarkan bunyi-bunyi organ lain yang lebih dalam, itu pakainya yang kecil. Ya. Tapi karena kita mau pakai yang di permukaan, kita pakainya yang besar. Buletannya itu yang besar. Caranya adalah kita tempatkan stetoskop itu di sini. Kemudian kita minta pasien untuk tarik nafas. Bapak tarik nafas ya di sini. Kemudian pindahkan ke sini. 1, 2, turun. 3, 4, turun lagi. 5, 6, turun. 7, 8, 9, 10, ya. Terus turun 11, 12, 13, 14. Ya. Jadi suara nafas itu bisa terdengar sebenarnya di seluruh dada, seluruh bagian dada anterior, suara paru-paru itu. Nah, caranya, jadi misalnya dari kiri, kita mulai dari kanan, kanan, kiri, turun, kiri, kanan, turun, kanan, kiri, terus saja begitu sampai bawah, sambil kita minta pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas, Pak, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan. Itu ya, bisa ya. Terus itu di anterior. Nah, di posterior juga sama. 1, 2, turun lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ke sini. Nah, sampai ke sini. Ya. Nah, setelah itu kita dengarkan suara nafas ya, bunyi nafas. Nah, bunyi nafas itu banyak macamnya. Ada 3. Ada bronchial, ada bronkofesikular, ada vesikular. Daerahnya ya ini. Kalau di depan itu cukup sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, terus sampai sini. Nah, kalau di belakang ya dari sini sampai bawah sini. Nah, yang warnanya merah itu suara vesikular. Yang warnanya biru, 1, 2, 3, 4 di anterior bronkofesikular. Ini warna biru di posterior bronkofesikular. Yang warnanya ungu disebut dengan bronchial. Yang hijau trakeal. Jadi tergantung lokasi di mana kita mendengarkan. Kalau di sini ya pasti akan terdengar suara bronkofesikular. Kemudian apa bedanya? Bedanya dibaca. Bronchial itu suaranya keras, nadanya tinggi, sedangkan kalau bronkofesikular nadanya sedang, ya, vesikular lembut. Kalau yang di trakeal itu khusus di sini di trakeal. Nanti kalau praktek kita bisa mendengarkan perbedaan masing-masing. Tapi tekniknya seperti itu, ya. Jadi nanti dipelajari. Nah, oke. Di dada posterior tuh sebenarnya untuk pernafasan itu masih ada ya, seperti taktil fremitus. Kalau taktil fremitus itu kita minta itu di posterior, kita minta pasien itu menyilangkan tangannya di depan dada supaya tulang skapulanya ini terbuka. Kalau tulang skapulanya terbuka, maka paparan ke area paru-paru itu lebih jelas. Nanti minta pasien kita menyimpan telapak tangan ya, bukan jari-jari tangan, tapi telapak tangan ini yang ini pokoknya telapak tangan kita itu menempel di dada belakangnya pasien, kiri dan kanan.
Kemudian kita minta pasien untuk bilang 77 gitu. Nanti begitu pasien bilang 77, 77, kita merasakan getaran kiri dan kanan. Harusnya sama. Kalau misalnya kok yang kanan kerasa tapi yang kiri nggak kerasa, mungkin ada gangguan pada paru-parunya. Mungkin gangguan berkembang, jadi paru-parunya nggak berkembang sempurna, atau paru-parunya ternyata ada terisi sedikit cairan, itu juga jadinya tidak bergetar. Jadi 77 dari atas ya, terus ke bawah. 77, 77 sampai ke bawah. Nanti kita bandingkan kiri dan kanannya. Itu taktil fremitus. Ada lagi nanti, tapi itu harus digambar. Ya, kalau kita ketemu di lab, saya akan praktekkan itu. Nah, itu untuk auskultasi ya. Jadi proses untuk di dada paru-paru itu adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Suara perkusi itu bisa dilihat di PowerPoint yang paling pertama yang pernah saya kirim. Sedangkan suara nafas ini juga harus dihafalkan. Yang ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk sesi yang dada paru-paru. Besok insya Allah kita akan bahas dada jantung, kemudian abdomen. Abdomen itu meliputi usus, lambung, hepar, ya, dan muskulo kalau ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktu ya saya batasi hanya sampai abdomen saja. Ya. Selanjutnya besok saya akan bantu dengan video buat sebagai bayangan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.